Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Erono Budi Wijaya akan melanjutkan perkuliahan untuk kelas transfer terkait dengan mata kuliah KDK dan akan melanjutkan tentang pengkajian keperawatan. Nah, pengkajian keperawatan di sini seperti yang sudah saya jelaskan pada slide selanjutnya, pada slide sebelumnya bahwa ada beberapa jenis pengkajian. Ada pengkajian pola Gordon, kemudian pengkajian head to toe, kemudian pengkajian untuk modal OREM, ROI, dan lain sebagainya. Nah, kita akan fokuskan pada pola pengkajian Gordon berdasarkan kebutuhan dasar manusia. Ada 11 poin di sana. Nanti akan apa saja sih yang harus kita bahas dalam pengkajian ini? Kita akan lanjutkan pada slide selanjutnya. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga pertemuan ini bermanfaat ya. Berdoa mulai. Baik, selesai. Nah, sebelum kita mulai terkait dengan pengkajian pola Gordon, masih ingat nggak pengkajian itu apa? Silahkan dijawab. Ya, pengkajian itu adalah proses awal pertama kali perawat bertemu dengan pasien. Oke, seperti pada perkuliahan sebelumnya, jadi dia membahas tentang data, baik itu secara wawancara, yang didapat baik itu secara wawancara, kemudian observasi, ataupun dari pemeriksaan penunjang. Nah, karena kita sudah kuat terkait dengan pengkajian, harapan saya pribadi sudah kuat ya, Bapak dan Ibu semuanya, sehingga nanti tinggal jalan, tinggal diperbaiki apa yang kurang, kemudian ditingkatkan yang sudah baik seperti itu. Oke, kita akan bahas satu persatu apa saja sih yang perlu dikaji menurut pola pengkajian Gordon. Next. Baik, pola pengkajian Gordon itu pertama kali dicetuskan pada 1982, akan tetapi mulai dirapikan atau mulai dibuat pola itu pada tahun 1987. Oke, apa saja sih yang harus dilakukan pada pengkajian pola Gordon ini? Dia melibatkan 11 pola fungsi kesehatan, fungsi sosial, dan disfungsional termasuk pengkajian fisik di dalamnya. Jadi dia lebih luas, oke, lebih luas di sana sehingga apa sih yang harus kita lakukan, apa sih yang harus kita lihat, gitu kan? Nah, dari 11 fungsi kesehatan ini itu didapatkan dari mana? Dia didapatkan dari hasil interview atau wawancara, observasi, dan data pendukung lainnya seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, dari hasil tersebut maka akan dibuat klarifikasi informasi. Oke, jadi kita tawarkan kepada pasien, benar nggak sih keadaannya seperti ini? Kemudian bisa ditambahkan informasinya, misalkan panasnya sudah 3 hari, benar nggak panasnya sudah 3 hari? Bisa diklarifikasi ke pasiennya atau ke keluarganya dan lain sebagainya. Itu sebagai contohnya. Nah, selanjutnya setelah klarifikasi informasi, kita akan melakukan interpretasi informasi. Apa sih interpretasi informasi ini? Dia adalah mengartikan data yang dikumpulkan, oke, untuk menentukan apa yang signifikan, apa yang bisa ditegakkan, atau apa yang bisa membuat data ini penting untuk kita tegakkan untuk diagnosa pada pasien yang kita rawat di sana. Oke, jadi proses ini dia itu tidak putus, oke. Ini sebagian besar saya yakin sudah Bapak Ibu lakukan, akan tetapi ada yang sudah baik, ada yang kurang, dan lain sebagainya, oke. Atau mungkin bisa dilakukan lebih baik lagi setelah perkuliahan ini, seperti itu. Nah, misalkan setelah kita dapat data pasien, berarti kita akan klarifikasi, kemudian interpretasikan, dan juga angkat diagnosanya. Contohnya, simpelnya. Dari 11 pola fungsi kesehatan ini nanti akan kita spesifikkan ya satu persatu. Akan tetapi di sini didapatkan bahwa pasien lesu misalkan atau demam selama 3 hari terakhir, kemudian ada mual, muntah, pusing, kemudian sakit tenggorokan dan lain sebagainya. Nah, kita akan klarifikasi informasinya terlebih dahulu kepada keluarga atau kepada pasien. Oh,
Berdasarkan wawancara dengan klien, ini sudah 3 hari panasnya. Bener nggak Ibu? Misalkan kita klarifikasi ke keluarganya. Kita observasi, kok terlihat pucat? Pucatnya sudah berapa lama misalkan. Kemudian hasil lab kita lihat. Nah, itu sebagai klarifikasi di sana. Kemudian kita akan interpretasikan, oh demam 3 hari. Jangan-jangan ini bisa ke arah apa namanya PDP misalkan pada COVID-19 misalkan. Nah, kita harus lebih luas lagi untuk menilai atau mengkaji pasien dengan pola Gordon ini. Itu salah satu contohnya. Nanti bisa dikembangkan oleh masing-masing mahasiswa dengan pola berpikir kritis, dengan critical thinking, sehingga diagnosa keperawatan itu bisa ditegakkan dengan data yang tepat berdasarkan interpretasi informasi yang kita dapatkan. Seperti itu. Itu salah satu proses pengkajian pola Gordon. Oke, next. Nah, model pengkajian Gordon itu seperti apa? Di sini ada 11 poin. Kita akan bahas satu persatu dan nanti ada contoh di dalamnya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan apa saja sih yang muncul pada pengkajian Gordon ini. Oke. Yang pertama, model pengkajian Gordon kita akan membahas tentang pola kesehatan yang ada pada pasien. Apa saja sih yang bisa kita tanyakan di sana? Pertama, pola pemahaman klien tentang kesehatan dan kesejahteraannya. Bagaimana pemahaman klien tentang sakitnya, misalkan dia sakit hipertensi, bagaimana dia melihat hipertensi itu, bagaimana dia melihat apa namanya terkait dengan proses kesejahteraan atau proses pengobatan selama di sana, bagaimana pola makan dan lain sebagainya. Itu juga nanti akan dibahas lebih dalam. Akan tetapi kita akan melihat persepsinya, pemahamannya seperti itu. Oke. Bisa juga pertanyaan terkait dengan bagaimana kesehatan mereka diatur. Jadi misalkan tadi hipertensi, pola makannya gimana, olahraganya bagaimana, kemudian konsumsi asin, santan, dan lain sebagainya itu bagaimana. Diatur tidak, minum obatnya teratur tidak. Nah, itu adalah pola kesehatan yang kita tanyakan terkait dengan poin pola kesehatan. Nah, selanjutnya yang kedua adalah pola metabolik atau nutrisi. Nah, ini lebih menggambarkan terkait dengan konsumsi atau suplai gizi ataupun intake dan outputnya. Oke, tapi lebih sering kita bahas terkait dengan pola metabolik atau nutrisi ini adalah intake yang masuk ke tubuh itu bagaimana. Oke, apa saja yang dikonsumsi, kemudian gizinya itu seimbang atau tidak, kemudian pola konsumsi makan, minum, kemudian rambut, kuku, mukosa, suhu tinggi badan, berat badan, itu bagaimana? Apakah sesuai atau tidak? Jangan-jangan dia sedikit makan, kemudian dia gemuk misalkan, atau banyak makan tapi dia tidak gemuk misalkan. Nah, itu ada nggak problematika di sana? Sehingga kita akan tanyakan lebih dalam. Oke? Selanjutnya yang ketiga adalah pola eliminasi. Nah, di sini penting ini akan menggambarkan fungsi ekskresi. Oke, baik itu kolonnya, kemudian vesika urinaria ataupun kulitnya. Nah, fungsi ekskresi di sini adalah terkait dengan pola eliminasi. Oke, sehari-hari sebelum dan setelah sakit. Sebelum dan setelah sakit, BAB-nya gimana, BAK-nya bagaimana, ada tidak perubahan kulitnya, turgor kulitnya, kemudian misalkan dia itu buang air kecil itu bisa tahan atau tidak seperti itu. Nah, itu juga akan dibahas di pola eliminasi ini terkait dengan ekskresi. Berkeringat dia berlebihan atau tidak. Oke, kemudian bentuk fesesnya itu apakah keras atau lunak, bau dan lain sebagainya atau tidak. Itu juga akan dikaji lebih dalam dengan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Oke, next. Nah, sebelum saya lanjutkan, jika ada pertanyaan bisa komen di bawah video ini ya, ataupun nanti bisa dilanjutkan lewat grup WhatsApp yang sudah kita buat. Baik, kita akan lanjutkan untuk yang keempat, yaitu pola aktivitas olahraga. Nah, aktivitas ini belum tentu ada olahraga. Oke, tapi kalau olahraga bisa jadi dia masuk di dalam aktivitas. Oke, jadi kita akan tanyakan terkait dengan olahraganya bagaimana. Apakah dilakukan atau tidak? Aktivitas hariannya ngapain saja? Apakah hanya tidur, makan, dan lain sebagainya? Ada nggak rekreasi di dalamnya? Ini juga penting di sana. Oke, baik.
Itu terkait dengan pola aktivitas dan olahraga. Nah, bisa kita lihat juga ADL-nya atau activity daily living-nya, tipenya, kualitas olahraga kayak apa, kemudian faktor yang mempengaruhi aktivitas seperti otot saraf, respirasi, sirkulasi, apakah ada gangguan atau tidak. Nah, nanti kita akan perdalam dengan pertanyaan-pertanyaan atau contoh pertanyaan yang ada pada slide selanjutnya. Oke, kita lanjutkan terlebih dahulu nomor 5 yaitu pola tidur dan istirahat. Nah, di sini adalah dia menggambarkan pola tidur, istirahat, relaksasi, dan bantuan untuk merubah pola tersebut. Apakah dia itu secara tidurnya kuantitas cukup, tapi kualitasnya tidak baik, atau bisa jadi kualitasnya baik, kuantitasnya tidak cukup. Nah, tidur ini atau istirahat ini ada dua hal yang perlu dilihat, yaitu kuantitas dan juga kuantitasnya. Nah, selanjutnya adalah perlu nggak bantuan dia untuk tidur? Apakah perlu ada obat-obatan mungkin atau bisa jadi dia sekali tidur apa duduk langsung tidur gitu kan, borok misalkan bobok langsung ngorok gitu kan. Itu hal-hal yang harus diperhatikan pada pasien. Oke, diperdalam lagi untuk pertanyaan di sana. Nah, selanjutnya adalah pola persepsi dan apa namanya baik. Nah, pola tidur dan istirahat tadi juga ada istilah pelor ya, nempel langsung molor, nempel langsung molor seperti itu. Nah, kita tanyakan. Nah, selanjutnya adalah pola persepsi dan kognitif. Apa sih itu? Dia adalah keadekuatan sensori, penglihatan, pendengaran, perabaan, pengecapan, penghidu atau pembau, persepsi nyeri ataupun kemampuan kognitif atau kemampuan untuk berpikir. Apakah ada permasalahan di sana? Jangan-jangan pasien mengalami halusinasi misalkan. Atau jangan-jangan cara kognitifnya kurang, kita tanya udah tinggi-tinggi, ternyata pasiennya nggak bisa jawab, dan lain sebagainya. Nah, ini penting sekali untuk menjadikan gambaran bahwa model pengkajian Gordon itu dia bersifat apa namanya, bersifat universal dan juga dia bersifat lebih luas. Jadi dibandingkan beberapa pengkajian yang lain, pola pengkajian Gordon ini dia lebih luas dan banyak sekali diadaptasi di beberapa negara, terutama di Indonesia, khususnya untuk keperawatan. Oke, kita lanjutkan ya. Next, untuk poin yang ketujuh. Nah, poin yang ketujuh adalah pola persepsi diri dan konsep diri. Di sini adalah menggambarkan bagaimana seseorang itu memandang tentang dirinya. Mulai dari kemampuan dirinya, gambaran dirinya, perasaan dirinya, harga dirinya, kemudian identitas dirinya. Kalau kita berbicara tentang konsep diri itu ada 5 hal. Oke, jangan hilang dari 5 hal tersebut. Oke, terkait dengan gambaran diri sampai dengan identitas diri. Dia bisa nggak menjelaskan misalkan gendernya, laki-laki atau perempuan. Oke, karena kita di kota besar terkadang agak apa namanya bukan hal yang tabu juga sebenarnya kalau di kota besar hal seperti ini, akan tetapi untuk di daerah-daerah hal-hal yang misalkan terkait dengan gender yang notabene misalkan beda apa operasi kelamin dan lain sebagainya itu juga akan mempengaruhi di sana, sehingga harus menggambarkan lebih dalam lagi tentang konsep dirinya. Oke, karena saya pernah merawat pasien yaitu waria yang dia itu sudah operasi payudara ya, akan tetapi dia sudah request tidak mau dirawat oleh perawat laki-laki seperti itu karena waktu itu operasi tersebut atau implan tersebut pecah seperti itu, sehingga perlu dikaji lebih dalam kenapa tidak mau dan lain sebagainya. Oke, jadi tetap kita harus menghargai pasien dan juga ada etika di sana dan juga ada kerahasiaan yang memang harus kita jaga untuk si pasien ini. Oke, seperti itu. Itu terkait dengan konsep diri. Nah, selanjutnya saya lanjutkan untuk poin 8 adalah pola hubungan peran. Apa saja sih peran di sini? Nah, pola hubungan peran walaupun sudah dibahas dalam konsep diri terkait dengan peran diri, akan tetapi poin 8 ini terkait dengan pola hubungan peran dia akan dibahas lebih dalam. Oke, hubungan atau peran dengan hubungannya siapa? Yang menanggung jawab pasien ini selama sakit di sini siapa? Orang tuanya kah, suaminya kah, istrinya kah, anaknya kah, dan lain sebagainya. Nah, kita harus perdalam lagi pertanyaan sehingga ketika ada apa-apa atau mungkin membutuhkan
kegiatan yang emergensi atau tindakan yang emergensi, kita bisa langsung sampaikan apa saja sih yang perlu dilakukan atau siapa yang bertanggung jawab terkait untuk pasien ini. Seperti itu. Baik, selanjutnya adalah poin ke-9, yaitu pola reproduksi dan seksualitas. Oke, nah ini agak tabu untuk kita pertanyakan pada pasien-pasien yang umum. Maksudnya pasien-pasien yang dia itu sakit secara umum. Akan tetapi pada pasien-pasien yang mengalami sakit ginekologi misalkan, ataupun kanker, serviks dan sebagainya yang berhubungan dengan kelamin seperti itu, atau sakit-sakit yang karena di area-area kelamin seperti itu, ini perlu kita tanyakan lebih dalam. Oke. Akan tetapi ketika berbicara pasien ini misalkan sakit yang lebih general itu, kalau jantung misalkan itu juga harus ditanyakan, oke, karena ini perlu diedukasi di sana. Jadi untuk falsafah manuver, untuk mengejar ataupun untuk membuat lebih kinerja jantung itu dikurangi. Oke, jadi kita harus tahu pola reproduksi atau seksualitas untuk pasien-pasien dengan penyakit tertentu. Oke. Kemudian bisa ditanyakan seperti apa apakah terkait dengan kepuasan atau ketidakpuasan dalam seksualitas. Kemudian status reproduksi wanita, misalkan pada anak-anak, atau bisa nggak membedakan jenis kelamin atau tahu alat kelamin itu seperti apa, sehingga dia tidak tabu lagi ke depannya. Seperti itu. Nah, kita harus tanyakan lebih detail. Nanti kita akan lihat juga biasanya pertanyaan-pertanyaan menurut pengkajian Gordon ini akan bisa diasah berdasarkan pengalaman Bapak dan Ibu. Semakin tinggi pengalaman, akan semakin bagus untuk kita mengkaji atau untuk kita melakukan pengkajian awal. Oke, akan tetapi perlu ada dasar ilmunya. Apa yang kita gunakan, apa yang kita tanyakan itu sesuai atau tidak, nyambung atau tidak. Jangan sampai hanya sekedar keingintahuan kita saja kita tanyakan lebih dalam. Kalau kita tidak tahu, ya kita tidak ada keingintahuan, berarti kita tidak tanyakan dan lain sebagainya. Nah, itu juga menjadi salah persepsi di sana, di khususnya di keperawatan seperti itu. Nah, saya berharap Bapak dan Ibu bisa mengembangkan kembali terkait dengan pertanyaan-pertanyaan atau pengkajian pola Gordon ini berdasarkan 11 poin yang sudah kita jelaskan. Oke, kita akan lanjut ke 2 poin terakhir. Next. Nah, ini adalah pola coping toleransi stres untuk poin 10. Oke, yaitu coping itu apa? Oke, coping itu adalah cara untuk menyelesaikan masalah. Nah, bagaimana pola coping umum pasien ini? Apakah dia menghindar? Apakah dia itu melawan ketika ada permasalahan? Jadi langsung melawan itu bukan langsung baku hantam ya, akan tetapi langsung diselesaikan sehingga tidak ada permasalahan ke belakang dan lain sebagainya. Atau dia menggambarkan keefektifan, keterampilan coping dalam mentoleransi stres. Jadi bagaimana sih kita mentoleransi stres itu sehingga coping kita itu jelas di sana. Oke, nanti ada contoh pertanyaan di belakang dan bisa juga diperdalam pada keperawatan jiwa. Oke, selanjutnya adalah pola nilai dan keyakinan. Nah, ini sangat penting. Nilai, kepercayaan, spiritualitas, kemudian agama itu masuk di dalam nilai-nilai ini. Kadang kita terlupakan untuk spiritualitas atau untuk keagamaan. Misalkan pasien-pasien yang sakit terbaring itu kan kalau secara Islam walaupun memang eh, di apa ya namanya ya dikurangi terkait dengan aktivitasnya, akan tetapi ada beberapa cara untuk tetap melakukan ibadah seperti itu. Dan mungkin untuk agama yang lain juga bisa menyesuaikan terkait dengan agamanya masing-masing atau kepercayaan masing-masing, sehingga perawat bisa memfasilitasi bagaimana sih ketika wudhu misalkan atau tayamum misalkan, kemudian kiblat sebelah mana, seperti itu. Sehingga ketika Bapak dan Ibu menjadi pemimpin atau minimal karu atau katim di dalam ruangan atau bisa jadi menjadi manajer keperawatan, itu bisa memfasilitasi untuk pola nilai dan keyakinan untuk
apa namanya, pasien dan keluarga yang dirawat di rumah sakit Bapak atau Ibu ataupun mungkin di tempat kerja Bapak dan Ibu semuanya. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya dia juga akan memutuskan terkait dengan gaya hidup ini. Oke, jadi nilai dan keyakinan ini juga akan menentukan pola gaya hidup dari masing-masing pasien. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan akan saya lanjutkan terlebih dahulu. Nah, ini adalah contoh pertanyaan dalam pengkajian pola Gordon. Jadi, pertanyaan ini tidak harus seperti apa yang saya contohkan. Akan tetapi, ini adalah contoh umum yang bisa dikembangkan oleh mahasiswa untuk masing-masing apa namanya, masing-masing poin di dalam pengkajian pola Gordon ini. Oke. Next, kita akan contohkan yang pertama. Baik, yang pertama itu adalah persepsi terhadap kesehatan dan manajemen kesehatan. Yang tadi di awal sudah kita jelaskan bagaimana dia melihat atau mempersepsikan tentang sakitnya. Nah, ini ada beberapa contoh yang mungkin bisa ditanyakan kepada pasien terkait dengan pola persepsi eh, terhadap kesehatan dan manajemen kesehatan. Nah, bisa ditanyakan, apakah Anda merokok atau minum alkohol? Apakah Bapak dan Ibu merokok atau minum alkohol? Kemudian, apakah Anda melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin? Misalkan seperti apa? Misalkan pada pasien hipertensi, kan dia harus rutin cek apa namanya, tensi, kemudian minum obat teratur, kemudian mengkonsumsi makanan yang memang sudah dilakukan untuk diet hipertensi seperti itu. Jadi kita tanyakan lebih dalam bagaimana persepsinya. Oke. Kemudian bagaimana pendapat Anda tentang keadaan kesehatan saat ini? Oh, saya mempersepsikan sakit saya itu eh, apa namanya, hukuman dari Tuhan misalkan, atau saya mempersepsikan bahwa sakit saya ini adalah perbuatan yang saya lakukan dulu misalkan. Nah, itu adalah persepsi dari si klien, sehingga kita apapun yang disampaikan oleh klien kita akan tampung, kita akan identifikasi sesuai dengan perkuliahan sebelumnya terkait dengan pengkajian keperawatan. Nah, selanjutnya adalah bagaimana persepsi pasien tentang berat ringannya sakit. Oke, kemudian bagaimana persepsi tentang tingkat kesembuhan. Jadi bisa ditanyakan di sana. Jadi pertanyaannya tidak langsung, Bapak gimana persepsinya tentang tingkat kesembuhan penyakit Bapak? Tidak seperti itu. Oke, ini adalah contoh yang memang bisa dikembangkan oleh mahasiswa untuk lebih apa ya namanya, aplikatif. Oke. Jadi poin umumnya adalah bagaimana persepsi tentang tingkat kesembuhan. Jadi bisa ditanyakan lebih aplikatifnya. Oh, mohon maaf Bapak, misalkan seperti ini saya contohkan. Mohon maaf Bapak, ini kan Bapak sudah dirawat sekian lama, sekian hari. Nah, bagaimana pendapat Bapak terkait dengan proses pengobatan selama di sini seperti itu. Nah, itu kan juga akan memancing apa saja yang dia rasakan. Oke, bisa jadi terkait dengan persepsi sakitnya atau bisa jadi tentang persepsi fasilitas yang ada di rumah sakit seperti itu. Oke, itu contoh-contoh yang nanti bisa dibuka atau bisa dikembangkan pertanyaan yang lebih aplikatif oleh Bapak dan Ibu semuanya. Baik, poin selanjutnya yaitu tentang pola aktivitas dan latihan. Kita lihat terkait dengan, bisa kita tanyakan rutinitas mandinya bagaimana. Berapa kali sehari, menggunakan sabun atau tidak, sampo, dan lain sebagainya, gosok gigi atau tidak, itu juga perlu ditanyakan di sana. Kemudian kebersihan sehari-hari terkait dengan berpakaian, berhias, berdandan, dan juga aktivitas sehari-hari bisa jadi jenis pekerjaannya apa, lamanya, durasinya, dan lain sebagainya, dan juga kemampuan perawatan diri. Nah, di dalam kemampuan perawatan diri ini ada skor 0 sampai dengan 4 yang nanti akan diisi pada tabel selanjutnya. 0 itu mandiri, skor 1 itu dibantu sebagian, skor 2 itu perlu dibantu orang lain, skor 3 itu perlu bantuan orang lain dan alat, skor 4 itu tergantung atau tidak mampu atau dia semua tergantung alat dan juga orang lain. Oke, jadi bed rest total kayak gitu. Nah, ini adalah next.
Ini adalah salah satu contoh aktivitas mandi, berpakaian, dan lain sebagainya, ambulasi, makan dan minum. Apakah dia nol, mandiri, atau dia tergantung total sampai skor 4 ini. Nah, ini saya contohnya adalah mobilisasi tempat tidur, saya centang 2. Oke, jadi dia perlu bantuan orang lain. Baik, seperti ini selanjutnya adalah ini sering sekali ya Bapak dan Ibu temukan juga di dalam pengkajian. Kemarin juga sudah saya lihat penugasan, juga di dalam pengkajian sudah ada ini. Oke, sudah baik di sana. Next. Nah, selanjutnya adalah pola istirahat dan tidur. Seperti yang tadi saya sampaikan, pola tidur dan istirahat itu kita bisa lihat dari dua hal, yaitu kualitas dan juga kuantitasnya. Kualitasnya dia berapa lama, maaf, kuantitasnya dia berapa lama, kemudian kualitasnya dia baik atau tidak, seperti itu. Kemudian selain itu waktu tidurnya, kapan dia tidur, kemudian lama, kualitasnya bagaimana, apakah sering terbangun atau tidak, apakah dia mengalami insomnia atau hipersomnia, apakah perlu obat-obatan dan lain sebagainya untuk dia tidur, itu juga perlu ditanyakan lebih detail. Ataukah ada ritual sebelum tidur? Nah, itu juga perlu ditanyakan di sana. Oke, next. Baik, kita akan lihat pola nutrisi metabolik. Nah, ini perlu ditanyakan pada pasien-pasien yang sakit gastritis, hipertensi, atau mungkin sakit pencernaan yang lainnya. Bisa jadi pola nutrisi metaboliknya ini dia tidak baik seperti pada pasien-pasien normalnya. Misalkan, pola kebiasaan makan bagaimana? Apakah dia sarapan atau tidak? Kemudian jenis makan yang dikonsumsi apa? Apakah bersantan, berminyak, dan lain sebagainya. Kemudian ada nggak makanan yang disukai dan tidak disukai? Pun juga termasuk di sana ada nggak suplemen yang perlu dikonsumsi, ya? Jumlah makanannya, kemudian minuman yang masuk, kemudian ada nggak nyeri terlan. Nah, di dalam pola makan ini dia ada nggak fluktuasi berat badan selama 6 bulan terakhir? Apakah dia naik atau apakah dia turun? Nah, ketika naik, ketika turun dia seberapa besar naiknya, seberapa besar turunnya. Sehingga nanti ini menjadi data yang bagus untuk memperdalam atau untuk memperkuat untuk DO-nya di sana. Oke, kemudian diet khusus. Perlu nggak diet selama proses pengobatan ini? Seperti itu. Oke, baik kita lanjutkan untuk selanjutnya. Yaitu adalah pola eliminasi. Nah, pola eliminasi ini juga cukup jelas ya tadi di slide sebelumnya bahwa dia ada kebiasaan BAB dan BAK sebelum dan setelah sakit. Sebelum sakit ada nggak perubahan dengan selama sakit saat ini? Misalkan frekuensinya, kesulitan, kemudian eksistensi, apakah perlu obat pencahar misalkan pada BAB dan lain sebagainya. Kalau untuk BAK, apakah dia mengalami dysuria, nokturia, atau inkontinensia? Nah, nanti juga pola eliminasi ini bisa dilihat dari hasil labnya. Apakah ada bilirubinnya, atau apakah ada darah di dalam urinnya, ataukah ada kebocoran lain di dalam urinnya yang yaitu bersifat abnormal. Seperti itu. Jadi nanti pola eliminasi ini juga perlu dikaji lebih dalam lagi terkait dengan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan gastrointestinal misalkan seperti itu. Oke, baik selanjutnya yaitu adalah pola kognitif dan perseptual. Nah, di sini akan melihat apakah ada nyeri, apakah ada fungsi panca indera yang berubah, atau dia itu ada kemampuan berbicara atau membaca yang kurang secara kognitif dan lain sebagainya. Ini juga ditanyakan. Bisa jadi pola tingkat pendidikan, pemahaman itu juga ditanyakan di dalam pola kognitif dan perseptual ini. Oke, next. Nah, ini adalah pola konsep diri yang tadi saya sampaikan. Kalau kita berbicara konsep diri, kita harus melihat 5 hal. Gambaran dirinya. Dia melihat dirinya itu seperti apa? Apakah dia obesitas kah? Apakah dia kurus kah? Kemudian apakah dia suka dengan dirinya atau tidak? Kemudian dia menerima dengan keadaan dirinya atau tidak? Sampai dengan identitas diri. Oke, apakah jenis kelaminnya, alamatnya, dia ada gangguan atau tidak di sana. Ketika tidak ada gangguan, berarti dia berjalan dengan baik pola konsep dirinya. Akan tetapi, ketika konsep dirinya itu dia ada perubahan, berarti harus kita rujuk. Bisa jadi ini ada gangguan secara kejiwaan seperti itu. Oke. Nah, ini adalah contoh-contoh pertanyaannya. Ya, hal-hal apa yang disukai klien mengenai dirinya, kemudian bagaimana perannya, bagaimana
klien dapat mengidentifikasi kekuatan antara kelemahan yang pada dirinya dan juga apa yang dilakukan klien secara baik. Seperti itu. Next. Baik, selanjutnya adalah pola coping. Pola coping itu adalah bagaimana penyelesaian masalah dari klien ini. Oke, misalkan masalah utama selama masuk rumah sakit terkait dengan pembayaran, misalkan dia pakai BPJS atau dia umum, itu harus ditanyakan di awal. Kalau dia menggunakan BPJS atau dia menggunakan asuransi kesehatan yang lain, coba bagaimana pengurusannya, apakah sudah diurus dengan baik atau nanti jangan sampai ketika ini sudah pulang, malah bermasalah dengan asuransi kesehatannya atau mungkin bermasalah dengan keuangannya. Jadi harus didampingi secara intensif seperti itu. Kemudian ada nggak kehilangan atau perubahan yang terjadi sebelumnya? Misalkan pola coping pada pasien-pasien DM yang akan diamputasi misalkan. Nah, pastikan sangat sedih ketika misalkan yang diamputasi adalah kaki sebelah kiri misalkan. Nah, itu kan akan sangat merasa kehilangan sekali. Nah, udah siap belum dengan kehilangan ini? Dan itu harus dipastikan terkait dengan kecemasannya, kemudian terkait dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Oke, kemudian takut terhadap kekerasan. Nah, bagaimana? Apakah dia itu ada ketakutan berlebih enggak? Seperti itu terkait dengan misalkan riwayat pengobatan yang akan dilakukan atau yang sudah dilakukan atau riwayat atau terkait dengan pengobatan yang akan dilakukan selanjutnya atau tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Nah, itu ditanyakan dalam pola coping ini. Oke. Dan coping mekanisme yang digunakan apa saat terjadi masalah? Apakah dia lebih senang untuk berdiam diri, apakah dia bercerita, ataukah dia berdoa dan lain sebagainya, ini ditanyakan di sana. Karena pola coping ini sangat penting. Oke. Walaupun Bapak dan Ibu sebagian besar di rumah sakit umum, tapi konsep dari pengkajian itu tidak dilepas seperti itu. Oke, jadi dia harus holistik, biopsikososiokultural dan juga eh, biopsikososiokultural dan juga spiritualnya. Oke, spiritualnya bagaimana di sana. Jadi jangan sampai lupa. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan pola seksual dan reproduksi. Seperti yang tadi saya sampaikan, di sini memang ada beberapa hal yang tabu seperti itu. Akan tapi pada kasus-kasus di ginekologi, onkologi dan ginekologi ataupun pada kasus di lansia ataupun mungkin pada pasien jantung ini juga harus ditanyakan lebih detail. Oke, misalkan masalah menstruasi, kemudian pas terakhir atau perawatan payudara setiap bulan bagaimana, apakah ada sukaran dalam berhubungan seksual atau adakah penyakit yang mengganggu fungsi seksual. Nah, itu juga perlu ditanyakan sehingga apa yang nanti bisa diselesaikan itu bisa diselesaikan secara uh, keilmuan seperti itu. Oke, misalkan masalah menstruasi, menstruasi tidak teratur dan sebagainya kan kita bisa edukasi di sana. Kemudian pasir terakhir ini kan juga untuk melihat apakah ada human papilloma virus ya atau HPV itu terkait dengan untuk preventifnya seperti itu. Oke, kemudian perawatan payudara setiap bulan juga untuk menghindari kanker payudara juga ya. Kita bisa rawat per bulan ataupun hal yang lain sebagainya. Oke. Selanjutnya hmm, next adalah pola peran berhubungan. Nah, di sini adalah peran pasien dalam keluarga ataupun masyarakat. Perannya bagaimana? Apakah dia baik-baik saja atau tidak? Apakah dia mempunyai teman dekat atau tidak? Kemudian siapa yang dipercaya untuk membantu klien jika ada kesulitan? Nah, ini juga perlu digali. Oke. Pada pasien-pasien yang dia itu bisa memutuskan sendiri atau dia itu sudah memasuki usia remaja ke dewasa atau dewasa awal ke dewasa tengah itu kan dia keputusannya berdasarkan dianya sendiri. Akan tetapi kita juga tanyakan apakah ada teman dekat, misalkan dia merantau. Nah, yang bertanggung jawab siapa atau ketika nanti ada apa-apa bisa dihubungi siapa seperti itu dan kemudian bagaimana keterlibatan klien di sana. Oke, apakah klien ikut dalam kegiatan masyarakat atau tidak? Oke, next. Nah, yang terakhir adalah pola nilai dan kepercayaan.
seperti yang tadi saya sampaikan, apakah dia itu menganut agama atau tidak, kemudian kepercayaannya apa, kemudian hubungan agama klien, bagaimana hubungan manusia dengan penciptanya. Oke, dalam keadaan sakit, bagaimana cara klien untuk tetap melakukan ibadah. Nah, ini perlu difasilitasi atau tidak, atau perlu diajari atau tidak. Nah, itu penting untuk kita mengkaji lebih detail sehingga proses kehidupan sebelum dan setelah sakit itu tidak mengalami perubahan yang signifikan seperti itu. Next. Nah, ini adalah budaya dalam proses pengkajian. Maksudnya adalah kita tidak boleh melupakan budaya pasien dalam proses pengkajian yang kita lakukan, oke? Terutama pengkajian keperawatan. Kita harus paham budaya pasien itu dia termasuk budaya apa? Apakah budaya dari Sumatera, apakah budaya dari Jawa, apakah budaya dari Kalimantan, Papua, dan lain sebagainya. Apalagi di kota besar seperti ini, kita akan multikultural di sana, sehingga kita harus paham budaya yang ada di dalam pasien dan bagaimana cara untuk menangannya, sehingga dapat memutuskan apakah pasien ini kooperatif atau tidak. Oke, kemudian terkait dengan penyampaian bahasa itu juga penting di sana. Apakah misalkan budaya-budaya tertentu itu belum tentu bisa kita rangkul semuanya. Misalkan terkait dengan hal-hal atau tidak semua memahami apa yang dimaksud oleh perawat, sehingga perlu mendalami lagi bahasa dari budaya yang klien miliki seperti itu. Itu adalah konsep budaya dalam proses pengkajian. Multikultural dan juga holistik itu tidak boleh lepas dari pengkajian keperawatan. Holistik itu dia menyeluruh dan juga harus dilihat dari bio sampai ke spiritualnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan bisa komen di video ini, dan bagi yang belum subscribe bisa subscribe. Dan saya ingatkan kembali, kita masih dalam tahap PSBB atau masih dalam wabah pandemi COVID-19, sehingga Bapak dan Ibu ketika tidak ada urusan yang mendesak tetap di rumah saja. Ketika keluar rumah bisa menggunakan masker kain dan juga jangan lupa cuci tangan. Hindari untuk memegang mata, hidung, telinga, kemudian pipi, mulut. Kemudian apabila Bapak dan Ibu memegang suatu benda yang notabene itu sering dipegang oleh orang lain, silakan untuk sering mencuci tangan dengan sabun dan juga air mengalir. Dan yang terakhir adalah hindari kerumunan dan tetap beribadah di dalam bulan suci Ramadan ini. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari virus, serta semoga segera selesai untuk pandemi COVID-19 ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sukses untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.